Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya berada di wilayah Ciawi Tali, ya, di wilayah Ciamis, ya, masuk wilayah Jawa Barat, ya. Ya, hari ini kita memang agenda kita memang di daerah Ciamis, ya. Kita lihat dari teman-teman yang melakukan pembesaran, kemudian melakukan pembibitan, ya. Kemudian juga tadi ada survei tempatnya Pak Rohadi yang ada di Sidomuleh, ya, Ciamis juga, ya, yang mau ikut kemitraan pembenihan. Nah, kesempatan siang hari ini saya Suwandi, ya, selaku pemilik dari perusahaan CV Mina Jaya Lestari, dan juga yang sektor pembibitan, penampungan, kemudian juga di situ ada pemasaran ikan gabus, kemudian juga CV Kanas Triata Corporation, itu yang bergerak di bidang pengolahan, ya, dan pengolahan ikan gabus. Nah, kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ya, yang setia nonton channel Dunia Ikan Gabus, ya, manakala dalam hal kami menyampaikan informasi ini, kita berusaha seapa adanya kita sampaikan sesuai dengan pengalaman kita dalam budidaya ikan gabus, ya. Jadi di situ tidak ada yang direkayasa, ya. Kemudian orang-orang yang berada di dalamnya kita sampaikan apa adanya. Nah, akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa komen di situ yang memang perlu saya luruskan, bahwa di situ ada beberapa komen, mungkin saya lihat di situ ada namanya Jihan Zain, ya, Jihan Zain, ya. Ya, di situ ada Jihan Zain yang mungkin saya sudah tahu identitasnya, ya. Memang di situ mengatakan bahwa kemitraan yang kita terapkan itu adalah prank, ya, tipu-tipu. Ya, sini saya hanya ingin meluruskan bahwa dalam kemitraan budidaya ikan gabus ini kita sampaikan, saya 16 tahun menekuni ikan gabus dan sampai hari ini bisa bertahan, alhamdulillah. Ya, jatuh bangun usaha sudah kita lalui di situ. Dan selama itu pula kita tegaskan kita tidak pernah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum, ya. Tidak pernah kita melakukan penipuan apapun. Kalau memang ada mitra yang merasa ditipu, kalau itu saya pikir hanya mungkin kesalahpahaman saja, ya. Yang mungkin dari sudut pandang mereka sudah merasa benar, tetapi di situ mereka hanya berpikir pada pemikiran mereka sendiri saja, tidak diklarifikasikan kepada kami, ya. Kemudian selama kita budidaya ikan gabus selama 16 tahun juga ini, kita menyampaikan apa adanya, mitra yang berhasil, ya. Di situ juga apa adanya, orangnya juga ada. Kemudian kalau di situ menginginkan bahwa mitra yang tidak berhasil diliput, sebetulnya kalau mitra yang tidak berhasil juga ada dalam sektor budidaya manapun. Kalau Anda tanya berhasil semua, tidak juga. Anda kuliah sekolah pun tidak semuanya bisa bekerja, kan, ya. Yang ikut training mentor properti dengan bayaran mahal, training motivasi, apakah mereka berhasil semua? Tidak juga, kan. Anda menjadi anak dari orang tua Anda saja, tidak semuanya berhasil. Anak 6 belum tentu berhasil semua, kan. Ya, minimal, tetapi apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah motivasi, ajak-ajak kebaikan. Kalau Anda merasa tidak suka dengan apa yang saya buat dalam konten Dunia Ikan Gabus, silakan, Anda nggak usah berkomen yang tidak baik. Anda toh bukan mitra. Kalau Anda memang, ya, menjadi mitra dan Anda merasa dirugikan dan Anda merasa ditipu dengan CV Mina Jaya Lestari ataupun saya Pak Suwandi, silakan datang ke kantor. Mana yang membuat Anda, menurut Anda kami menipu? Kemudian dari mitra-mitra pembenihan ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, selama mitra itu mengikuti aturan yang sudah kita terapkan dalam hal budidaya, pasti berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Karena kita akan serius dengan orang-orang yang serius. Ya, contoh misalkan mitra sudah diarahkan buat kutu air, tidak buat, akhirnya mati. Ya, telurnya, larvanya tidak panen. Ya, itu menjadi kesalahan pribadi. Kemudian sudah diarahkan kolamnya dikasih peneduh, dikasih tutup, dia tidak kena air hujan untuk larva dan kutu airnya. Tidak mengindahkan apa yang kita arahkan. Kemudian terjadi kegagalan. Nah, itu bukan salah kami. Nah, kalau seperti itu diasumsikan bahwa itu adalah silahkan tindakan tipu-tipu, kalau menurut saya mungkin hanya sudut pandang yang berbeda saja. Karena memang merasa
dirugikan di situ. Padahal sebetulnya dalam hal budidaya ini kita sudah membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat Lame untuk bertanya, ya kan, untuk mencari informasi yang benar bagaimana. Tetapi dari sekian banyak mitra, saya katakan benar, ada yang nurut, ada yang ngeyel juga. Ya, maaf nun sewu, kenapa saya katakan ngeyel? Karena mereka tidak mau mematuhi aturan yang sudah ada, dari sisi kolamnya, dari cara membuatnya, suruh membuat kutu air untuk pakan, begitu induk datang juga tidak dibuat, ya kan? Ya, kalau mitra-mitra itu mau jujur, saya sering kok di tempat mitra itu saya mungkin agak sedikit keras dan tegas dalam ngomong. Sudah jauh-jauh saya kirim induk, ternyata kutu air tidak ada, kolamnya belum siap, tanaman air belum siap. Disitulah kadang tidak mengindahkan apa yang kita arahkan. Nah, kalau teman-teman mitra-mitra yang merasa di situ dirugikan, silakan datang ke kantor. Kita buka semuanya, kita jereng semuanya, permasalahannya apa. Ya, karena semua catatan ada pada saya. Mulai sejak pengiriman induk, persiapan kolam, semua ada catatannya. Kekurangan-kekurangan yang Anda buat, itu semua ada catatan dalam saya. Ya, jadi saya berani. Anda mendebat sekalipun saya berani. Kenapa? Saya catatannya ada semua. Jadi kegagalan-kegagalan kalau ada di mitra itu kembali lagi kepada mitra itu sendiri. Larva harusnya sudah ditutup dengan payon, begitu netas belum ditutup, kehujanan mati semua. Siapa yang salah? Sudah menetas 7 pasang induk, kemudian di situ kehujanan, larvanya mati semua. Siapa yang salah? Induk dikirim di sana, ya kan? Sudah dibilang tunggu saya kirim saja. Tunggu saya kirim saja, diambil sendiri, dibawa pulang, mati karena stres dalam perjalanan. Itu salah siapa? Ketidaksabaran. Dan itu ada orang-orang itu, catatannya ada pada saya. Ya, selama 16 tahun saya membidangi usaha ini, saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pembudidaya yang baik, minimal untuk saya sendirilah. Nah, kalau ini saya bagikan kepada mitra-mitra, ada yang merasa bermanfaat, silahkan. Ya, kalau itu bermanfaat, karena apa itu saya, apa yang saya buat ini bisa menjadi jariah untuk saya sendiri. Dan kembali lagi kepada Jihan Zain tadi, siapakah Anda? Saya sudah tahu identitasnya. Kalau Anda masih komen-komen negatif, membuat fitnah di dalam medsos, tunggu saja, nanti akan ada orang yang memproses semua permasalahan ini. Jadi saya harapkan Anda tidak perlu menyebar fitnah di mana-mana. Kenapa? Karena saya merasa tidak melakukan itu. Dan kalaupun tuh ada catatan-catatan, semua mitra-mitra itu ada pada saya. Ya, kesalahan-kesalahan yang mereka buat, kegagalan-kegagalan yang mereka buat itu ada pada saya. Jadi saya siap, kalau memang Anda gentle, Anda betul-betul seorang yang mengetahui saya adalah penipu, saya adalah membuat prank dari kemitraan ini dan mengambil keuntungan sepihak, silahkan Anda muncul diri Anda sebelum saya datang ke rumah Anda itu. Dan kepada teman-teman yang menjadi mitra, sama, saya gentle saja. Saya perusahaan saya buka, kantor saya ada, ya. Dan saya selalu kemana-mana tampang muka. Saya beli ikan pasang harga. Saya tidak pernah menutup-nutupi apa yang saya lakukan dalam budidaya ikan gabus ini. Ya, mana ada pedagang yang berani pasang harga beli ikan? Ya, apakah itu enggak sebuah penipuan? Kan gitu. Dengan alasan privasi. Enggak ada. Saya pasang harga 100.000 pasang. Di inbox, bahkan seluruh Facebook di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, saya pasang harga 100.000. Ya, saya nggak pernah membuat sesuatu yang merugikan. Itu lagi statement saya kepada teman-teman yang menonton channel Dunia Ikan Gabus. Bagi orang-orang yang tidak sependapat dengan saya, silahkan, ya, muncul di publik, bikin ya video atau mungkin datang ke kantor saya. Ya, kalau saya merasakan melakukan penipuan, laporkan ke pihak yang berwajib. Saya siap mempunyai catatan sendiri untuk menyampaikan apa adanya. Ya, ini saya sampaikan dengan tegas. Kenapa? Saya menjalani bisnis ini ingin mencari rezeki yang halal. Tidak pernah saya berusaha untuk menipu siapapun. Bahkan kalau dibilang rugi, mendingan saya rugi. Ya, contoh saja, kalau teman-teman mitra yang mau jujur, apakah ada Anda beli induk ikan, kemudian dipiara mati, dipiara mati, dipiara mati, sampai 5 kali Anda piara ikan gabus itu mati, entah sebabnya apa? Saya kurang paham di kolam Anda. Saya tukar terus. Ya, sudah beli induk puluhan, dikirim mati, 30 pasang, 40 pasang mati.
Ya, wallahu alam, saya juga menyadari kenapa kok itu mati. Saya juga tidak tahu, itu hanya kuasa Allah saja. Karena hewan bernyawa. Tetapi pada saat saya kirim ke tempat lain nggak ada yang mati. Saya kirim ke sana kok mati terus. Tetapi dengan nawaitu saya bismillah karena rezeki Allah yang mengatur, saya ganti. Nggak minta tukar. Puluhan juta saya ganti induk-induk itu. Apakah ada di luaran sana bisnis seperti ini? Anda keluar uang 10 juta, kemudian mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ganti. Anda beli ayam telur, ditelurkan, ayam induan ya. Kemudian Anda pijahkan, di situ bertelur, kemudian induknya mati, apakah ada yang mengganti? Anda beli sapi, apakah ada yang mengganti? Induknya mati, 20 juta, apakah diganti? Enggak ada. Anda beli burung mahal, 15 juta, lovebird, murai dan lain-lain. Anda pijahkan, mati, apakah ada yang mengganti? Saya yakin nggak akan ada yang mengganti di situ. Nah, di sini semata-mata kita buat ini agar dalam masa pandemi ini masyarakat terbantukan, ya. Dan di situ saya juga komen juga untuk Jihan Zain tadi. Di dalam komentar di YouTube, ya, jikalau komen itu benar-benar nyata, tidak akan saya hapus. Kenapa? Saya tidak mau bergaul dengan orang-orang yang selalu negatif thinking saja. Jadi kalau di situ Anda memang mau tanya sesuatu yang benar dan itu mungkin tidak baik, saya akan jawab dan tidak akan saya hapus. Tetapi kalau itu merupakan prank atau fitnah, ya pasti saya hapus. Bukan berarti kalau komen tidak baik kita takut ketahuan, tidak. Dengan video-video klarifikasi seperti ini sudah menyatakan bahwa saya gentle, saya mengakui berani ya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan kalau memang itu terjadi. Tetapi disitulah komen-komen yang tidak baik, mohon maaf, di Facebook ataupun di YouTube saya. Kalau Anda komennya itu benar walaupun itu negatif, saya akan terbuka, tidak akan saya hapus, bahkan saya klarifikasi. Tapi kalau itu berupa fitnah dan saya merasa tidak lakukan, ya ibarat sesuatu air tuba setetes bisa meracuni air sebelanga, mendingan saya buang gitu. Kenapa? Tidak bermanfaat kan gitu. Dalam Facebook pun sama. Jikalau di situ ada orang yang komen-komen negatif terhadap saya sudah bilang, yang berteman dengan Pak Suwani, jikalau berkomen negatif dan itu tidak nyata, tidak benar, saya buang ke dunia lain. Dunia lain itu ya dunia bukan di Facebook saya sudah bilang. Dan saya terang-terangan ngomong bahwa saya ingin menjalin hubungan dengan orang yang baik-baik saja. Ya. Dalam arti kalau Anda komenlah yang baik, berbagi ilmu yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik. Ya baik, minimal komunikasi sama saat di Facebook baik, tidak apa-apa. Di luar Anda jelek, silahkan. Anda di luar menjadi apapun silahkan. Tetapi dalam komen Anda yang jadi orang yang baik. Karena dalam dunia maya kita belum tentu bisa bertemu kan gitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Jihan Zain di situ. Ya silakan Anda, kalau memang Anda berani, saya sudah tahu rumah Anda, saya sudah tahu tempat Anda. Ya kalau perlu nanti saya jemput dengan pihak yang berwajib. Jikalau Anda masih tetap saja berkoar-koar komen yang tidak baik, memfitnah orang, saya kan gitu. Ya jadi saya harapkan ini klarifikasi. Tujuannya apa? Agar tidak salah paham pada teman-teman yang menjadi pelaku budidaya, yang menjadi mitra pembenihan, pembesaran. Ya. Kenapa? Dalam perusahaan kami ada aturan yang memang kita buat sendiri. Saya menjadi pengepul ikan gabus, ada aturannya. Anda mau ikut aturan saya silahkan. Kalau enggak, ya enggak bisa. Aturannya berat 2 on dipanen, kemudian kita beli. Tetapi pada saat 1 on Anda belum mencapai 2 on, Anda jual, saya tidak beli, Anda sudah koar-koar tidak baik di luar sana. Kan gitu. Kemudian dalam proses budidaya kemitraan pembenihan juga gitu. Sudah kita ajari caranya pembenihan, sudah bertelur, kemudian sudah mijah, sudah berkembang jadi banyak. Saat Anda menjual ukuran benih itu belum mencapai 3-4, ya Anda tidak akan kita beli. Ada aturan yang harus ditepati di situ. Kesepakatan yang harus diikuti. Ya di sini ingin saya sampaikan kembali lagi, tolonglah ya dalam kemitraan pembenihan yang dilakukan oleh kami ini, ya kita semata-mata ingin berbagi saja. Saya sudah sampaikan di situ. Kalau ada orang mau berbagi ilmu, berbagi cara budidaya, kemudian di situ orang mendapatkan penghasilan, kalau dibilang rugi Pak. Saya tidak mencari keuntungan. Kenapa? Lah induk itu ngerawatnya 1 pasang 1.700.000 ya Pak. Dijual 1 pasang 1 juta. Itu kalau Anda bisnis kira-kira untung apa rugi coba? Anda bisa buktikan omongan saya, merawat 1 pasang induk, Anda besarkan sampai usia
1 tahun, ya. Berapa harga biaya yang Anda keluarkan untuk pakan? Ya kalau saya menghitung untuk pakan daging itu 1.700.000. Saya jual untuk paket induk aja 1 juta. Ya, 1 juta itu masih diberi bonus 1 pasang jika 10-nya. Masih diberikan garansi kalau mati itu diganti. Masih diberikan garansi kalau belum bertelur akan diganti. Ya coba, ya kan? Masih kurang bagaimana? Ya. Dan saya juga menyadari sebaik apapun kita itu menyampaikan informasi, tetap akan ada saja orang-orang yang menjadi keturunan setan. Ya, sampai hari kiamat pun orang-orang seperti itu pasti akan ada. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa kepada Zihan Zain tadi atau siapapun yang ada di bawahnya itu, saya tahu rumah Anda. Saya sudah tahu tempat Anda tinggal di mana, saya tahu. Ya silakan kalau memang Anda mau berbaik di situ, ya berpikirlah positif kepada orang. Jangan menyebarkan fitnah kepada siapapun. Dan di situ saya hanya menyampaikan apa adanya, dan klarifikasi ini mudah-mudahan menjadikan kita tidak saling salah paham. Kepada mitra-mitra saya yang lain yang mungkin merasa dirugikan, ya silakan, ya saya terbuka saja. Kalau memang ada di situ dan saya merasa tidak pernah merugikan orang, silakan. Kalau ada yang merasa dirugikan, datang ke kantor CV Mina Jaya Lestari, Jalan Kiai Ronggo nomor 99, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, ya. Silakan klarifikasi seperti apapun. Bahkan Zihan Zain, ya, saya tunggu. Kalau memang Anda betul-betul gentle, Anda komitmen dengan Anda sampaikan, buktikan omongan Anda. Jika Anda, kalian akan saya jemput dengan pihak yang berwajib datang ke rumah Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.